Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi guys. eh ini ngevlog gara-gara banyak yang tanya di komen YouTube kita, ada juga yang di Instagram juga. Jadi ya pokoknya ini dibuat dadakan aja ya. Sampai bikin catatan nih, bikin catatan. Jadi gini teman-teman, banyak banget yang bilang bahwa Om, kenapa kok ada niatan bangun PLTS gitu. Terus eh, kan itu investasinya mahal gitu kan, atau pertanyaannya berapa sih bangun itu gitu. Ada juga yang saya coba browsing-browsing, coba nonton-nonton YouTube orang juga, banyak kekecewaan dibangun PLTS itu gitu kan. Jadi akhirnya nggak berpikiran, tapi kalau ngeliat kemarin konten Om kok kayaknya fine fine aja, enak-enak aja gitu. Nah ini saya jawab nih teman-teman gitu ya. Pertama satu, kenapa saya mau bangun PLTS kan, kalau teman-teman ikutin konten kita sebelumnya itu udah saya jelasin bahwa saya ini ngebangun, memang ada satu apa ya, satu pemikiran ide yang saya mau coba gitu. Satu pemikiran ide yang saya mau coba, apa itu? Ya udah dijelasin juga sebenarnya di konten sebelumnya bahwa saya pengen bisa coba memanfaatkan teknologi PLTS ini dengan pengecasan mobil listrik gitu ya. Jadi misalkan contoh begini, eh, apa namanya, tetangga rumah sama-sama punya mobil listrik. Dia itu ngecas, anggap jam 9 pagi ngecas dengan 7 kW per jam, kan charger mobil listrik kan 7 kW kan, 7 kW per jam. Sementara saya bagaimana memanfaatkan PLTS itu untuk mengecas mobil listrik juga, tetapi saya tidak membangun PLTS yang harus lebih besar dan dengan biaya besar. Misalkan contoh, kalau teman-teman tahu, ngecas mobil listrik itu kan 7 kW tadi. Berarti saya artinya harus bangun inverter yang PLTS yang di atas itu, misalkan 10 kW gitu kan. Saya nggak perlu begitu. Jadi saya bangun dengan PLTS yang 6 kW aja gitu ya. Nah, tapi saya bisa ngecas mobil listrik gitu ya dengan bantuan PLN yang menambah 1 kW. Jadi artinya saat dua mobil ini tetangga ngecas, saya ngecas, kalau dia per jam itu 7 kW bayar ke PLN-nya, saya bayar ke PLN pengen cuma 1 kW aja. Karena apa? Karena dari panel surya itu mensuplai 6 kW, dan PLN saya membayar 1 kW aja kekurangannya dari 7 kW tadi. Nah, jadi berbeda kan kalau misalkan di sini habis, anggap kita sama-sama 5 jam ngecas. Kalau 5 jam itu dia 7 kW dikali 5 artinya bayar 35 kW. Kalau saya hanya bayar ya 1 kW kali 5 jam aja, berarti 5 kW aja. Jadi itu udah perbedaannya udah jelas banget kan ya. Nah, itu ide pemikiran yang saya mau coba gitu. Nah, memang terlepas itu juga ya memang sudah saatnya saya membangun PLTS. Kenapa nggak dari dulu Om, kan gitu ya. Ya itu juga udah saya jelasin juga loh di konten sebelumnya, bahwa dulu itu walaupun saya mengerti tentang listrik, memang kita itu praktisi engineering listrik, tetapi kita saat itu belum berpikir untuk ngebangun karena satu, baterai-baterai zaman dulu tuh masih pakai aki-aki begitu, masih pakai paling bagus pakai aki VRLA. Jadi saya merasa heavy duty-nya kurang, reliability-nya, kehandalannya kurang, jadi saya nggak mau. Takutnya udah biaya mahal, akhirnya ya itu mungkin jangan-jangan orang yang pada nonton kecewa itu karena dia menggunakan part-part itu. Jadi part yang aki, yang life cycle-nya tuh memang sedikit banget, akhirnya 1 tahun harus udah ganti aki, biaya ganti aki itu mahal banget gitu kan. Nah itu saya belum mau membangun PLT saat itu. Terus juga brand-brand inverter itu juga saya nggak main-main juga, bahwa kita kan investasinya mahal, kita harus cari yang reputasi kehandalannya itu sudah teruji gitu secara global. Jadi nggak lagi, ya mohon maaf buat teman-teman yang bangun mungkin masih masih apa, pakai yang biasa-biasa aja. Karena apa? Karena saya mau pakai ini kan bisa dibilang long lasting, jadi harus seterusnya sepanjang sepanjang selama-lamanya gitu ya. Jadi harus cari yang durability-nya, yang reliability-nya tuh harus bagus gitu dan sudah teruji. Makanya saya nggak mau membangun saat itu pakai ini ada brand ini, tapi saya lihat dari segi mainboardnya, dari segi apa, karena kita ngerti listrik kayaknya kurang deh, kayaknya nih nggak heavy duty deh.
Jangan-jangan dikasih peak beban sekian yang kejut segini langsung selesai deh. Nah, saya nggak mau, makanya akhirnya saat itu belum. Nah, sekarang ini kenapa saya bangun ya tadi, karena brand-brand bagus yang teruji sudah banyak, sudah ada, sudah banyak, dan bahkan pengakuan teman-teman yang sudah membangun PLTS di 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, dia menggunakan brand ini setelah dia menggunakan brand-brand lain yang kekuatannya hanya 1 tahun, 2 tahun. Nah, tetapi saya menemukan, dapat masukan, ya sudah, akhirnya itu kita pakai. Terus baterai juga sama. Pertimbangannya sekarang kenapa berani bangun, ya karena baterai LFP itu sekarang udah ada teknologi LFP kan, dan baterai pack itu sudah bisa dibilang ya sudah agak lumayan murah lah gitu, walaupun nggak murah-murah amat gitu ya. Dan kapasitasnya sudah mulai besar gitu, jadi saya sudah mulai mau gitu ya. Terus life cycle LFP itu sudah tinggi banget gitu, ada yang 6.000 cycle, 8.000 cycle. Jadi menurut saya sudah worth it untuk baterai PLTS itu menggunakan tipe itu gitu ya. Apalagi ya PV, kita bicara ngomong PV, solar panel itu sekarang kekuatannya sudah 25-30 tahun. Jadi menurut saya ya oke lah, sudah waktunya. Ide ada, ya tanda kutip uang ya nggak banyak-banyak amat, tapi paling tidak untuk kebutuhan rumah saya itu bisa cukup. Menurut saya mulailah saya lakukan gitu pembangunan ini. Itu dasarnya teman-teman. Oke, kita sekarang bicara tadi ya saya garis bawahi dulu nih. Kenapa teman-teman yang nonton dia merasa 1 tahun doang manfaatnya, bahkan nggak manfaat sama sekali? Ya mungkin, mohon maaf, pemilihan brand yang salah, nggak usah brand yang salah, brandnya bagus tapi sistem instalasinya salah, wiringnya salah, tidak safety, itu juga membahayakan juga. Contoh dari segi pembumian atau dari segi safety penangkal petirnya. Bayangin kita naruh PLTS di atas atap yang selama ini tidak ada metal di atap. Nah, tiba-tiba kita taruh tuh metal di atap, ya mengundang petir untuk datang. Nah, kalau kita nggak bagus instalasinya, semahal apapun brand yang kita punya gitu, itu juga nggak jadi masalah juga gitu akhirnya gitu. Makanya saya bilang nggak cuma sekedar brand yang bagus sudah teruji, tetapi ya instalasinya juga harus bagus teman-teman. Kalau instalasinya nggak bagus, ya mohon maaf, jadi masalah juga. Banyak, mohon maaf sekali, instalatir itu yang dia main asal pasang, safety-nya nggak ada. Bahkan saya mohon maaf, kemarin ada orang yang masang MCB DC, dia pakai MCB AC, bahkan 3 pas lagi. Dia beli MCB 3 pas yang harusnya itu untuk AC 380 volt, dipakai buat DC, dia manfaatkan cuma 2 pulnya saja. Ini kan menurut saya kan kacau balau gitu. Jadi kasihan, dia sudah investasi mahal-mahal, akhirnya ya berantakan nantinya. Dan pas mungkin terjadi problem, akhirnya dia kecewa gitu. Nah, itu yang mungkin saya menganggap kalau ada nonton di vlog orang, dia merasakan manfaatnya kurang, atau ini ya tadi dari segi pemilihan, dari segi, mohon maaf, dari instalasinya juga kita nggak tahu ya. Nah, itu yang mungkin jadi kekecewaan gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Kalau begitu, apa sih Om sebenarnya minusnya dan plusnya untuk pasang PLTS gitu ya? Nah, ini saya catat tadi nih. Saya dadakan aja catat nih. Jadi pertama, kalau untuk bicara minusnya sih kayaknya cuma satu guys. Minusnya apa? Minusnya mahal, masih mahal lah menurut kita orang-orang Indonesia ini, masih mahal. Karena memang apa? Barangnya masih import semua, brand-brandnya masih import, panel surya masih import. Apalagi kita bicara sedikit lah yang pabrikan di Indonesia ini yang bisa bikin panel surya, tapi selebihnya yang dijual di market kita ini masih impor. Terus inverter udah pasti impor. Kita anak negeri belum ada yang bisa bikin inverter, ya paling bisa ngerakit aja lah, tetap aja bot-botnya semua juga masih dari lokal, dari luar ya. Terus baterai, apalagi baterai, walaupun kita bisa DIY sendiri, jujur saya juga bisa DIY sendiri. Apa sih menyusun seri paralel dan segala macam, mau bikin 16S 51,2 volt, kita seri baterai 3,2 volt, jadikan 51 itu cuma seri 16, kasih BMS yang support apa? Support CAN bus, itu juga udah banyak dijual di sini. Tapi saya berpikirnya bisa kita bikin sendiri, tetapi takutnya di rumah, orang rumah itu kan nggak cuma saya, ada istri saya, ada anak-anak saya. Kalau ngeliat kabel itu melintang sana, melintang sini, melintang sana, kayak orang itu lagi ada bom ya di situ, gitu kan. Jadi saya juga berpikir juga, maksudnya secara estetika kita ngebangun itu kalau ada tamu, wah apa nih Om?
bayangin misalkan seperti ini baterai, lihatnya enak rapi kan. Tapi kalau baterai itu terlihat cuma di lakban-lakban aja, terus di ini, bukan kita mengecilkan orang DIY, tidak, itu luar biasa gitu ya. Maksudnya orang-orang yang melakukan DIY itu luar biasa. Tapi saya pribadi berpikir karena orang rumah tadi, karena orang rumah saya punya anak-anak kecil, kalau ada baterai-baterai yang melintang-melintang kabel-kabelnya kemana dan segala macam itu, saya merasa khawatir nanti jadi malah bahaya buat anak-anak gitu kan. Makanya saya belum mau untuk melakukan DIY sendiri gitu ya. Tapi kalau kita diminta untuk DIY bisa juga gitu. Nah, jadi pertimbangannya adalah tadi sampai di mana tuh, saya lupa tuh. Baterai ya tadi ya. Kita bicara ngomongin DIY itu bisa aja, tapi saya cari yang sudah kalau kita bicara ngomong baterai tadi kan, kalau pabrikan baterai sudah mendesain pasti dia melakukan uji kan. Ujinya itu macam-macam kan, dari uji safety, uji ketahanan, segala macamnya lah sudah diuji. Jadi saya lebih prefer ya sudahlah, percayakan pabrikan yang mengetes gitu ya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Minusnya harganya masih mahal gitu ya. Oke. Terus kalau bicara minusnya lagi nggak ada ya, kayaknya cuman hanya itu doang guys. Sekarang kita langsung ke plusnya aja ya. Ini yang udah saya rangkum nih. Jadi plusnya itu pertama memang dia ini ya, kalau menurut saya nggak tahu nih jadi plus apa jadi minus nih. Jadi investasi jangka panjang. Maksudnya gimana Om investasi jangka panjang? Jadi ya gimana ya, kita ini kan saya cerita dulu. Saya itu kebiasaan saya itu membeli token listrik itu sebesar 1,5 juta per bulan. Itu yang saya cek di rincian gitu ya. Dan memang setiap beli itu setiap bulan ya saya itu kurang lebih sekitar 1,5 juta. Nah, saya coba cek juga kebutuhan KWH saya per hari itu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 KWH. Ya artinya kalau harga per KWH itu Rp1.700, berarti kan 30 KWH lah, kita anggap 30 KWH dikali 1.700. Ya kurang lebih sekian lah ya gitu kan. Nah, itu kalau saya kali 30.000 kali 30 hari, itu artinya ya 1,5 juta tadi. Memang benar gitu. Kebutuhan saya itu 25 sampai 30 KWH tadi dikali 1.700, mungkin 50 ribuan sekian. Dari situ dikali 30 hari ya ketemu 1,5 juta tadi. Nah, saya berpikir begini teman-teman. 1,5 juta 1 tahun itu kurang lebih sekitar berapa ya? 1,5 juta 1 tahun, kalau 10 bulan aja 15 juta. Anggap aja 18 juta. 18 juta 1 tahun. Nah, kalau saya berpikir saya ini contoh saya ngebangun lah ya. Kita ngebangun dengan kebutuhan listrik rumah saya itu misalkan anggaplah 100 juta. Bangun PLTS nih ya. Kita bicara bangun PLTS itu 100 juta. Berarti kalau 100 juta saya ngebangun PLTS, artinya kalau saya tadi setiap bulan itu 1,5 juta, ya, berarti kan 100 juta dibagi 1,5 juta ya. 100 juta dibagi 1,5 juta. Anggap aja 60 sekian bulan. Kalau 60 kan 9 ini, anggap 65 bulan lah kita anggap. Berarti kalau 65 bulan itu kurang lebih sekitar 5 tahunan setengah, kita anggap aja lah ya. Kita anggap 5 tahun setengah teman-teman. Nah, dengan 5 tahun setengah ini saya berpikir ya nggak apa-apa juga sih kalau saya ngeluarin awal uang 100 juta untuk investasi tadi. Tapi kan dengan uang kita ngeluarin uang 1 juta, harapannya setiap bulan kita udah nggak bayar 1,5 juta lagi kan uang PLN kan, karena kan semua udah di backup oleh si PLTS kan gitu ya. Nah, jadi saya berpikir berarti 1,5 juta selama 5 tahun tadi, kalau saya anggap aja nggak bangun PLTS nih, berarti uang 1,5 juta selama 5 tahun setengah yang senilai tadi mungkin 100 juta, ya nggak jadi apa-apa kan. Saya nggak punya apa-apa, ya bayar aja rutin gitu kan.
Tapi dengan saya punya uang, anggap aja sekarang kita punya uang, kita bangun, berarti kan 100 juta itu menjadi investasi tadi kan gitu. Nah itu yang kalau saya akhirnya nggak bayar setiap bulannya 1,5 juta, berarti selama 5 tahun nanti itu barang jadi punya saya. Jadi saat 5 tahun setengah tadi tuh saya punya panel PV, panel surya di atas, saya punya baterai, saya punya inverter, saya punya macam-macam. Maksud semua peralatan PLTS itu jadi milik saya. Dan dari situlah start saya bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh merasakan penghematan sejatinya ya di situ setelah sudah 5 tahun tadi gitu kan. Jadi saya berpikir ya kenapa nggak dari sekarang aja ya saya bangun ya, karena ya nggak apa-apa lah saya investasi di awal agak mahal, tapi kan setelah harapannya setiap bulan saya nggak perlu ngeluarin uang 1,5 juta tadi, dan setelah 5 tahun saya jadi punya barang dibanding saya sekarang bayar 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, 5 tahun saya nggak punya apa-apa, nggak punya panel surya, nggak punya inverter, nggak punya baterai. Itu pikiran saya gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi investasi jangka panjang ya, maksud saya seperti itu. Begitu guys. Nah, oke, kita lanjut lagi sekarang. Catatan saya itu selain tadi sebagai investasi jangka panjang, sebagai backup teman-teman. Jadi dengan adanya kita membangun panel PLTS ini ya kita punya backup. Backup tuh maksudnya saat terjadi PLN blackout, teman-teman tahu lah ya, kemarin itu kan PLN sering mati lampu bergilir lah, jadi kita aman dari ya tadi blackout tadi. Jadi kalau suatu saat PLN blackout ya kita punya cadangan energi sendiri lah kasarnya begitu. Selanjutnya kemandirian energi. Nah kemandirian energi tadi berhubungan ya dengan blackout tadi, jadi bahwa kita sudah punya kemandirian energi sendiri gitu ya. Kalau suatu saat misalkan ya kita nggak tahu kan tadi PLN ini misalkan contoh nih ya, contoh aja nih contohnya misalkan bulan besok KWH harga per KWH naik misalkan begitu nih, bulan besok harga per KWH naik. Nah kira-kira gimana nih teman-teman? Kemarin inget kan Pertamina solar aja naik tuh, Pertadex naik tiba-tiba, akhirnya orang yang punya Fortuner, orang yang punya Pajero pada nangis semua tuh gitu. Karena ya bagaimana, harga nggak mungkin turun per KWH, pasti akan naik terus. Kalau harga besok naik sekarang 1.700, mungkin jangan-jangan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi udah 2.200, kita nggak tahu guys. Nah makanya dengan kita punya kemandirian energi sendiri, kita kayaknya ya nggak shock banget lah gitu ya dengar berita kenaikan KWH tadi, karena tadi kita merasa punya kemandirian energi sendiri. Oke itu terus. Nah ini agak unik ya, agak unik tuh gini. Saya berpikir agak jauh sedikit nih, mohon maaf nih guys. Umur saya ini udah hampir 50-an gitu ya. Terus ya kalau kita bicara masa pensiun, itu orang itu kan kalau masa pensiun di Indonesia ini mungkin kalau kerja itu 56 gitu ya, 55, 56 itu kan sudah mulai masa-masa pensiun. Saya berpikir bagaimana kalau saya anggap aja sudah pensiun gitu, kita bicara ini kita bicara orang kerja nih ya gitu ya, pensiun yang penghasilan itu sudah nggak ada, yang tadinya ada penghasilan bulanan yang sudah rutin mungkin untuk bayar listrik 1,5 juta gitu kan, sekarang dia pensiun. Kalau pensiun ya mohon maaf, misalkan dia nggak punya usaha dan segala macamnya, jadi pasti akan jadi beban kan, biaya listrik ini akan menjadi beban gitu kan. Nah kenapa nggak dibangun dari sekarang aja kemandirian energi tadi, dengan kita membangun, ngumpul lagi punya duit, ngumpul lagi ada uang nih, misalkan fresh money ada, kalau nggak ada ya sudah kita nabung dulu guys, tapi kalau ada ya kenapa nggak ada salahnya kita bangun tadi investasi jangka panjang tadi. Toh kalau misalkan suatu saat ya kita pensiun, income per bulan sudah minim gitu kan, akhirnya kita kayaknya nggak terlalu terbebani banget untuk biaya listrik yang 1,5 tadi. Itu kalau sekarang, kalau 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, 7 tahun lagi masa pensiun, kita nggak tahu harga per KWH-nya sudah berapa, yang tadi 1,5 mungkin jadi 2,5 juta, kita nggak tahu guys. Nah itulah makanya maksud saya nggak ada salahnya juga kita mulai berpikir untuk membangun PLTS tadi. Ini khususnya saya ya, saya cerita tentang saya. Oke, tentang pensiun tadi, terus juga saya tadi catat juga untuk perlindungan dari kenaikan listrik ya, jadi kita nggak berpikir lagi tentang kenaikan listrik. Terus meningkatkan nilai jual rumah, tuh saya catat juga tuh. Jadi dengan adanya PLTS ini bisa jadi rumah kita jadi harganya naik ya, karena
karena orang kalau mau beli rumah, misalkan ada rumah di sebelah mau dijual, sini mau dijual, kita anggap aja kita mau jual rumah. Dengan adanya PLTS itu pasti akan meningkatkan harga rumah, karena apa? Orang berpikir, oh iya dia udah ada PLTS-nya, pasti paling tidak biaya listriknya pasti akan bisa lebih murah nih gitu dengan adanya PLTS tadi gitu ya. Terus juga saya berpikir juga tentang apa ya, perawatan guys. Jadi perawatannya tuh kayaknya simpel gitu. Jadi karena apa? Karena panel surya itu kan, tadi saya bicara panel surya ketahanannya itu udah 25 sampai 30 tahun. Baterai juga sama, perawatannya juga ya apa yang dirawat, nggak ada yang dirawat gitu kan. Paling cuma pengecekan SOH aja, state of health aja gitu kan. Terus juga perawatan tadi kita bicara panel kan karena dia nggak ada benda yang bergerak, nggak seperti mobil EV. Mobil EV kan bergerak ya. Ada yang bergerak, mungkin perawatannya agak lebih ekstra. Tapi kalau kayak panel surya ini kan semuanya diam, nggak ada yang bergerak. Jadi menurut saya kayaknya perawatannya lebih minim. Ya paling cuci-cuci panel suryanya aja pakai pel gitu ya, dicuci-cuci dari debu, dari kotoran, ya paling itu aja guys. Jadi menurut saya simple ya, banyak plusnya dibanding minusnya. Ya minusnya tadi harga aja di awal tuh lebih mahal sekarang ini. Ya mudah-mudahan saya berdoa sih mulai banyak orang yang ya mungkin menjual produk-produk murahnya gitu ya, tapi tetap yang harus yang berkualitas ya teman-teman untuk membangun ini, karena jangan sampai bangun asal-asalan dan karena pengen harga murah tetapi malah jadi jadi mengecewakan kita gitu ya. Itu jangan sampai juga. Nah itu yang saya catat sih itu tadi guys. Jadi pertama perihal investasi jangka panjang tadi, kedua ya membackup tadi kan gitu ya. Seperti saya ini kan sekarang malah terbalik loh nih. Ini PLN jadi backup nih. Sekarang saya pure siang malam pakai PLTS. Ya malam pakai baterai, siang pakai solarnya gitu kan. Jadi benar-benar PLN hanya untuk backup gitu ya. Terus yang ketiga tadi sebagai backup kalau terjadi PLN blackout. Selanjutnya ya tadi persiapan bensin tadi, terus kemandirian energi, kita punya energi yang mandiri tadi, tidak bergantung lagi sama PLN. Selanjutnya perlindungan dari kenaikan listrik. Jadi kalau tiba-tiba ada kenaikan listrik, kita kayaknya nggak begitu terlalu berpengaruh dengan kita. Selanjutnya meningkatkan nilai tadi jual rumah tadi gitu ya, sama perawatan yang minim, menurut saya mudah dan minim. Jadi itu ya guys, kalau saya ditanya kenapa kok bangun, terus plusnya sih emang apa gitu kan, ya itu tadi beberapa yang saya anggap banyak plusnya dengan saya membangun PLTS. Tapi baik lagi teman-teman, saya tidak bisa mengeneralisir semua orang harus membangun ini. Ya saya hanya menginspirasi kalau teman-teman punya uang fresh sekarang gitu ya, punya uang fresh sekarang lebih baik bangun aja nggak apa-apa gitu ya, dibanding sama aja kan tadi kan dengan teman-teman punya uang 1 juta nih sekarang, tapi di setiap bulan dikosongin 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, 5 tahun habis kan uang 100 juta tadi kan 5 tahun habis tuh. Nah dengan habis tapi nggak dapat apa-apa, ya udah hanya bayar ke PLN aja, beli token gitu kan. Tapi dengan sekarang kita bangun, kita tahu kan setiap bulan jadi udah nggak bayar lagi, atau paling tidak bisa efisiensi lah, yang tadinya 1,5 juta mungkin cuma bayar 1 juta aja misalkan, atau bayar cuma 500.000 aja harapan kita gitu kan. Jadi itu kan ada efisiensinya. Jadi memang membangun PLTS itu macam-macam guys. Ada yang cuma pengen efisiensi aja, misalkan tadinya saya tuh bayar setiap bulan tuh 1,5 juta, pengen sekarang tuh bayar cuma 500.000 aja, bisa kita bikin seperti itu. Atau kita pengen full kayak saya nih, full pokoknya siang malam ya pokoknya udah nggak pakai PLN gitu kan, itu juga bisa juga. Jadi semua itu bisa customize gitu ya. Terus plusnya juga tadi PLTS ini juga customize tadi, adjustable juga. Jadi ibaratnya kalau sekarang saya bangun kebutuhan saya, oke lah saya baru bangun yang 5 kW aja gitu misalkan, atau 3 kW aja. Tapi next time saya kalau punya uang, saya mau nambah panel suryanya di atas, tadinya 4 jadi 6 misalkan. Atau baterainya tadinya cuma 5 kWh, besok punya uang nambah 5 kWh lagi, jadi 10 kWh misal, itu bisa. Jadi sistem PLTS itu memang adjustable juga. Jadi ya disesuaikan aja kemampuan kita. Tapi syukur-syukur teman-teman sudah punya pemikiran yang sama dengan saya gitu ya. Mudah-mudahan ya, bukan berarti harus semuanya sama. Pasti juga teman-teman juga punya punya pemikiran sendiri kan.
tentang PLTS kan, apakah ribet, apakah ya tadi dari segi teman-teman lah, kira-kira coba nanti komen di vlog kita ini, kira-kira seperti apa pandangan dari teman-teman, seperti apa gitu ya. Tapi pasti pandangannya masih mahal, pasti begitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Saya siap insya Allah buat konsultasi gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ada yang ngebangun, Om saya mau ngebangun nih tapi nyicil begini-gini, saya siap juga untuk bantu. Terus kalau sekedar cuma konsultasi bagaimana desainnya dan segala macam juga monggo juga, silakan aja teman-teman bisa japri, bisa komen di kita, insya Allah nanti saya jawabin lah kalau saya ada kesempatan. Oke guys, mungkin gitu aja vlog kita. Nanti kita bahas lagi perihal apa ya? Perihal ada tuh kemarin yang banyak nanya tentang pemilihan apa dalam membangun PLTS tuh, pemilihan inverter gimana, pemilihan PV-nya gimana, terus yang pertama yang harus dihitung tuh apa dulu untuk apa? Untuk perhitungan di awal gitu misalkan ya, atau dia pernah lihat paket, ada orang ngejual paket pembangunan PLTS itu murah, tapi ternyata pas dia pasang dia kecewanya kenapa? Karena dia minim ngerti tentang kelistrikan, akhirnya dianggap paket dia itu ya udah mencukupi untuk kebutuhan dia, ternyata tidak mencukupi. Maklum, orang kadang-kadang, saya tidak menjelekkan penjual, tidak, tetapi maksudnya begini, ada beberapa oknum tuh yang penting dia jual dulu. Ini brosur ada, dia jual dulu nih, gitu ya. Oh, Bapak berapa kWh segini? Oh, Bapak paketnya yang B, misalkan yang B itu begini. Tapi setelah teman-teman udah beli gitu, dia mah yang penting kejual dulu. Setelah itu, oh, Bapak ternyata malam segini kWh ya, Pak. Oh, Bapak tambah, Pak, baterainya 5 lagi, Pak, gitu. Waktu Bapak tambah lagi, Pak, PV-nya, karena Bapak nggak cukup kalau Bapak segini. Karena Bapak kemarin kan kita udah tawarin 6 kWh ya, 6 kWh tuh paketnya ini. Tapi 6 kWh, inverternya 6 kWh, tapi baterainya cuma dikasih 5 kWh, cuma 2,5 kWh. Gitu kan. Kita pikir Bapak tuh cuma begini-begini ya. Kalau begitu, Bapak tinggal nambah aja kok, Pak. PV-nya nambah 5 lembar lagi, baterainya nambah 3 bank lagi. Nah, ini kan yang begini-gini kan akhirnya mengecewakan. Khawatirnya mengecewakan pembeli. Makanya silakan aja kalau mau konsultasi dulu sama saya. Kira-kira, Om, kalau saya butuh sekian kWh per hari, butuh berapa? Saya cuma pengen efisiensi aja dari 500.000 menjadi jadi 1,5 juta menjadi bayar 500.000 aja, atau saya pengen full backup semua pokoknya siang malam pakai PLTS, ya itu monggo juga. Jadi bisa teman-teman semua itu customize, dan teman-teman hati-hati juga ya tadi, maksudnya pahami dulu kebutuhannya seperti apa, jangan sampai tergiur juga nanti jadi kekecewaan teman-teman juga kalau sampai salah pemilihan gitu guys. Oke ya, gitu ya. Jadi saya lihat udah 28 menit, takutnya kepanjangan videonya. Kalau begitu sampai di sini dulu vlog kita. Nanti kita sambung lagi dengan vlog-vlog yang lainnya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.